Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali manusia terjebak dalam logika kasat mata bahwa balasan selalu harus terlihat segera, bahwa pahala harus hadir dalam bentuk materi, bahwa kemuliaan hidup berarti terbebas dari kesulitan. Padahal dalam kacamata kenabian, paradigma ini terlalu sempit. Hidup bukan hanya tentang apa yang didapat, tapi lebih dalam tentang untuk siapa amal itu dikerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits qudsi, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apa yang telah engkau perbuat, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, lalu engkau menemuiku tanpa menyekutukanku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini bukan sekedar pernyataan religius. Ini adalah terapi eksistensial, pemulihan psikologis, dan pencerahan spiritual. Bahwa manusia meski diliputi cacat masih berhak untuk berharap bahwa Allah tidak terkejut dengan maksiat hambanya. Yang membuatnya murka adalah ketika hambanya berputus asa dari rahmatnya. Inilah logika langit yang membebaskan. Manusia berdosa tapi Allah Maha Pengampun. Manusia lalai tapi Allah tetap membuka pintu kembali. Manusia berpaling tapi Allah tidak menjauh, justru menanti. Bukankah ini senada dengan firman-Nya dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguh Dia Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Jika manusia gagal dalam hidup, ia bisa mengulang. Tapi ketika ia gagal dalam akhirat, apa yang tersisa? Maka hadis ini adalah panggilan terakhir kepada para pelupa, para pendosa, dan para pencari arah. Kembalilah sebelum semuanya jadi sia-sia. Allah tidak menuntut kesempurnaan, Dia menuntut kesungguhan dan kejujuran dalam kembali. Bahkan jika engkau membawa kesalahan sepenuh bumi, selama tidak menyekutukannya, ampunannya lebih luas dari langit dan bumi yang engkau cemari. Inilah bukti bahwa Islam bukan agama penghukum, tapi agama pemulih. Ia tidak membenarkan dosa, tapi tidak pula mengubur harapan para pendosa. Maka jangan tunggu kesempurnaan untuk kembali, karena justru dengan kembali engkau disempurnakan. Kita tidak dituntut menjadi malaikat, tapi kita dituntut menjadi manusia yang tahu cara pulang. Dan siapa yang tahu cara pulang kepada Rabb-Nya, dialah yang akan sampai. Meski langkahnya tertatih, meski bajunya penuh debu, meski air matanya basah oleh sesal, bukan oleh pamer. Inilah logika taubat, bahwa pada seberapa besar dosa kita, tapi pada seberapa besar kita yakin bahwa Allah lebih besar dari semua itu. Wallahu a'lam bishawab.